sorry ass DJ. Halo, perkenalkan, nama saya Arina Nurfazila, NIM 18040704 Hai, 105. perkenalkan nama saya Eka Maula Nikmah, NIM 180407040449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fabiantoro, NIM 18040704036. Halo, nama saya Muhammad Fajar Terjayono, NIM 18040704028. Nama saya Abdullah Azam Estefan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi. Yang pertama, litigasi. Apa sih penyelesaian sengketa melalui litigasi itu? Penyelesaian sengketa melalui litigasi itu biasanya dilakukan melalui jalur pengadilan. Jadi umumnya itu ada gugatan dan lain-lainnya itu, seperti itu. Yang kedua yaitu penyelesaian dengan jalur non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur non-litigasi biasa disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian ini adalah penyelesaian perkara atau suatu masalah di luar pengadilan di mana tetap mengedepankan kedamaian. Jadi dalam penyelesaian ini tuh cara-caranya itu terbagi menjadi beberapa cara yang nantinya akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Jenis-jenis penyelesaian sengketa yang selanjutnya adalah mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator yang netral dan tidak memihak. Peranan mediator di sini adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa. Untuk selanjutnya, keputusan untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat dua jenis mediasi. Yang pertama, mediasi di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang NRI Nomor 30 Tahun 1999, yang dimana perkara di pengadilan hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang layak. Yang kedua, ada mediasi di dalam pengadilan yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008, yang dimana mediasi ini adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Menurut Lawrence Bully, terdapat 4 model mediasi. Yang pertama ada settlement mediation atau mediasi kompromi. Yang kedua ada facilitative mediation atau mediasi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah transformative mediation atau mediasi terapi. Yang keempat ada evaluative mediation atau mediasi normatif. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian sengketa non litigasi.
Salah satunya adalah negosiasi. Negosiasi sendiri adalah sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi sendiri diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun, proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi yang kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak yang terlalu keras dengan pendiriannya. Sekian penjelasan dari penjelasan saya terkait negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah atau konsiliator yang bertugas untuk mempertemukan dan memfasilitasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang sedang diselesaikan. Konsiliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan dan mediasi. Yang pada prakteknya konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah dalam konsiliasi terdapat sebuah hukum acara yang lebih formal. Dalam konsiliasi, konsiliator mempunyai peran intervensi yang lebih besar dibanding seperti mediator. Konsiliator berperan aktif dalam mengemukakan pendapat atau nasihat dalam penyelesaian perkara atau penyelesaian sengketa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konsultasi. Konsultasi sendiri adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang membedakan konsultasi dengan alternatif penyelesaian yang lain seperti mediasi dan konsiliasi, di mana seperti mediasi pihak ketiga hanya memberikan alternatif penyelesaian atau lebih pasif, dan di konsiliasi pihak ketiga lebih aktif dengan sebagai konsulator, sedangkan di konsultasi pihak ketiga hanya memberikan berupa pendapat kepada kliennya sesuai dengan keperluan kliennya. Selain konsultasi, ada juga alternatif penyelesaian yang lain, yaitu penilaian ahli, yang dimana penilaian ahli ini memberikan pendapat dari para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi, arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan umum, di mana menganut pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.